Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita meresponi kasih Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang malam bagi kita. Pagi hari ini mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan memperlengkapi kita di dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang Tuhan anugerahkan. Malam sudah kami lewati dan pagi hari ini kami ada karena kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, terangi kami dengan firman-Mu, supaya kami tidak salah di dalam melangkahkan kaki, kami hidup seturut dengan tujuan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur pasal 27 ayat 4 akan saya bacakan kepada kita sekalian. Mazmur 27 ayat 4 firman Tuhan berkata, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Saudara, Tuhan setelah selesai menciptakan seluruh alam semesta, Tuhan senantiasa menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan tidak pernah lepas tangan terhadap seluruh ciptaannya, termasuk dalam kehidupan kita sebagai manusia, yang merupakan ciptaan yang paling mulia karena diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya dengan menyelamatkan manusia melalui karya anak tunggalnya, Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah sebabnya hanya melalui Tuhan Yesus Kristus kita dapat menikmati kemurahan Tuhan dengan begitu limpah melalui persekutuan dan kehidupan yang telah dibenarkan dan diselamatkan. Hal itulah Bapak Ibu Saudara yang sepanjang bulan Desember ini kita akan peringati dan rayakan dalam momen perayaan Natal. Natal ke depan merupakan momentum lahirnya pengharapan akan terwujudnya persekutuan yang baik dan indah antara kita sebagai manusia dengan ciptaan Tuhan dan dengan Allah Sang Pencipta. Dan melaluinya kita kemudian dapat menikmati hadirat dan kehadirannya dalam setiap hidup dan pergumulan kita. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur 27 ayatnya yang keempat ini? Pada bagian ini pemazmur juga sementara mencari hadirat dan kehadiran Tuhan. Mengapa? Oleh karena kehadiran Tuhan sangatlah berharga bagi pemazmur dalam hidupnya. Dan salah satu cara untuk menikmati kehadiran Tuhan adalah tinggal di hadirat Tuhan yang kudus. Dengan demikian kita diberikan keyakinan sama seperti pemazmur, bahwa ketika kita tinggal di hadirat Tuhan, apapun bentuk pencobaan yang kita alami, yang kita terima, kita dikuatkan, kita diteguhkan bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Seperti pemazmur katakan, Dia tidak akan meninggalkan pemazmur. Tuhan akan selalu setia memelihara pemazmur dan memelihara kita sekalian. Jadi hanya dengan berdiam di hadirat Tuhan, maka realisasi kehadirannya dapat terwujud. Berdiam di hadirat Tuhan berarti berdiam dalam rumah Tuhan, melihat keindahannya dan menyelidiki bait Tuhan. Dengan kehadiran Allah akan menimbulkan rasa aman dan tenang. Jadi bagaimana caranya menikmati kemurahan Tuhan? Cara satu-satunya adalah senantiasa merindukan hadirat-Nya dan selalu berada atau tinggal di dalam bait Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kita telah dianugerahkan persekutuan yang indah bersama dengan Allah. Namun seringkali persekutuan kita itu dirusak oleh kekhawatiran dan persoalan kehidupan kita. Oleh karena itu, maka melalui renungan ini kita kembali diajak dan diajar untuk senantiasa merindukan hadirat dan kehadiran Tuhan, supaya Dia memberikan keyakinan kepada kita dan kita selalu merasa aman dan tenang bersamanya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020 dan kita akan menyongsong tahun baru, tahun 2021.
kita senantiasa dapat menikmati kemurahan Tuhan melalui persekutuan, melalui kehidupan yang dipenuhi oleh kasih dan kemurahan, dan diimplementasikan dalam bentuk hidup kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap setiap ciptaan Tuhan, dan kasih terhadap sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sangat merindukan kehadiran Tuhan. Dan kami dapat merasakan itu ketika kami tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kami berdoa Tuhan tanamkan kerinduan itu. Pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sangat berarti bagi kami. Dan cara kami untuk mensyukuri itu adalah mencari hadirat Tuhan dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati supaya kami tidak salah di dalam memposisikan, menempatkan diri kami. Kehadiran Tuhan selalu kami impikan dalam hidup kami. Supaya kami menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.